Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Wiwit sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Nggih, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya nih Pak. Dalam rangka dalam rangka apa? Saya sebagai guru penggerak. Nggih, saya sebagai guru penggerak ini dalam untuk tugas kali ini yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Oke. Dan pertanyaan ini tentu berkaitan dengan tugas di demonstrasi kontekstual tersebut di modul 3.1 yaitu mengenai dilema etika di modul 3.1. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mohon maaf, yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema moral terutama yang ada di sekolahan Bapak ini. Oh gitu ya. Terima kasih Bu Wiwit. Ini menurut pengalaman saya untuk mengatasi kasus-kasus dilema. Kasus di sekolah itu kan biasanya ada dua. Jadi biasanya saya identifikasi melihat kasus-kasus itu termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya kalau nilai-nilai yang bertentangan itu antara benar dengan benar, itu kan berarti termasuk dilema etika. Kalau kasus itu mengandung benar dan salah, itu kan berarti tujukan moral. Jadi setelah diidentifikasi itu termasuk dilema etika atau tujukan moral, baru saya menyelesaikan. Ini untuk yang dilema etika kan punya langkah-langkah tersendiri. Kalau tujukan moral kan benar dan salah. Kalau benar dan salah itu kan tinggal disesuaikan saja dengan peraturan yang berlaku, itu melanggar hukum atau tidak. Kalau melanggar hukum kan tinggal hukum peraturan-peraturan yang mana yang bertentangan dengan benar dan salah. Oke, gitu Mas. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut berkaitan dengan dilema etika dan atau tujukan moral tadi, Pak? Bagaimana dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan selama ini. Kalau yang ini kaitannya dengan dilema etika. Kalau dilema etika yang terjadi di sekolah saya ini di SMP 1 Karanganyar, biasanya ini kan berarti mengandung benar dan benar. Itu saya identifikasi dulu, saya kumpulkan pihak-pihak yang bertikai. Misalnya pertikaian itu terjadi antara pihak A dan pihak B, maka langkah yang pertama saya akan memanggil pihak A untuk minta keterangan sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi menurut versi si A. Kemudian hari berikutnya bisa memanggil si B meminta keterangan sebetulnya permasalahan apa yang terjadi, latar belakangnya apa menurut versi si B. Nah setelah itu baru nanti bisa diambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Pak Wiwit. Oke, berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang sudah dilakukan ya Pak? Iya. Nah, terkait dengan langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, apakah menurut Bapak hal tersebut efektif Pak, dalam mengatasi dilema etika tersebut? Ini langkah-langkahnya apa akannya ini pertanyaannya. Ini kalau ini kan langkah-langkahnya apa yang langkah-langkah urutannya atau apa? Keputusannya. Keputusan itu apakah dengan langkah-langkah yang sudah diambil kemudian dibuat keputusan, apakah keputusan itu efektif menurut? Kalau menurut saya efektif karena keputusan itu kan sudah ditimbang latar belakang masalahnya dari si A dan si B. Dari si A dan si B, dari kedua belah pihak, sehingga keputusan itu insya Allah bisa memuaskan kedua belah pihak. Berarti dirasa sudah cukup efektif nih Pak. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada tantangan-tantangan ketika dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Kalau tantangan itu selalu ada. Tantangannya kalau masalah dilema etika ya bagaimana mencari solusi atau sebuah keputusan yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Itu susahnya di situ. Susahnya di situ. Itu tantangan yang terbesar. Oke. Kemudian yang berikutnya nih Pak, apakah Bapak ini memiliki schedule atau jadwal tertentu nih Pak dalam penyelesaian kasus? Apakah di jadwal dulu atau apakah langsung diselesaikan di tempat ataukah
Bapak membuat schedule dulu dalam penyelesaian kasus tersebut? Oh, kalau itu yang melihat urgensi kasusnya, permasalahannya. Kalau masalah dilema etika itu tergolong ringan, ya bisa diselesaikan saat itu juga. Langsung. Kalau agak berat, ya tentu saja itu melalui berbagai tahap atau dibuat prosedur atau dibuat jadwal terlebih dahulu. Misalnya untuk hari besok memanggil si A, kemudian hari besoknya lagi memanggil si B. Kalau masalah itu dirasa berat, malah bisa saya berkoordinasi dengan atasan, mungkin pengawas ataupun pihak-pihak yang terkait yang lain untuk bisa nantinya mengambil keputusan yang pas untuk masalah tersebut. Oke, berarti dalam mengambil ya, itu untuk jadwalnya tergantung urgensi masalahnya. Oke. Tadi sudah disebutkan berarti ada beberapa pihak nih Pak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Bisa disebut lagi Pak pihak-pihak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi? Yang sangat membantu tentu saja teman-teman guru di sekolah sebagai teamwork yang baik itu selalu berkoordinasi, karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kan biasanya lingkupnya ya tidak jauh lah, misalnya permasalahan antara guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan orang tua, kemudian guru dengan komite atau komite dengan komite atau komite dengan orang tua. Jadi kalau yang membantu ya seputaran itu, selingkaran itu. Kalau permasalahan itu terjadi antara guru dengan guru, ya komite membantu, wali murid yang lain membantu, kemudian paguyuban wali murid juga membantu, pengawas juga membantu. Saling terkait ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini semacam refleksi Pak. Jadi dari tadi yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa diambil dari hal-hal yang sudah Bapak ceritakan tadi Pak? Kalau pembelajarannya menurut saya sendiri, ini bagi saya sendiri, saya sebagai kepala sekolah jadi semakin mengenal banyak karakter manusia, baik itu teman-teman guru, wali murid, komite, dan semua yang terlibat di lingkungan pendidikan negeri 1 Karangtengah. Karena permasalahan-permasalahan itu juga variatif, maka saya jadi minat belajar untuk mendalami cara-cara penyelesaian masalah juga menjadi lebih besar, sehingga saya membaca berbagai rujukan-rujukan literasi bagaimana cara menyelesaikan masalah supaya baik dan bijaksana. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasan Bapak tadi. Jadi sudah gamblang saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual ini. Dan semoga apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa menginspirasi kami selaku guru penggerak, dan juga bisa memenuhi tugas di demonstrasi kontekstual 3.1 ini. Ya, sama-sama Pak Wid, mudah-mudahan dengan selalu sehat, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Tugas dari guru. Ya, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Pak, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Tri untuk membersamai saya mewawancara kepala sekolah sebagai tugas dari guru penggerak. Di sesi kali ini adalah demonstrasi kontekstual. Jadi saya mewawancarai Bapak kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, tentu di sekolah Bapak kadang mengalami kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral nih Pak. Nah, apakah ada kasus tersebut Pak selama ini Bapak mengidentifikasi di satuan pendidikan Bapak? Terima kasih Mas Dewi. Secara setiap satuan pendidikan bisa dipastikan ada semuanya untuk kasus di mana juga yang cara kita untuk mengidentifikasinya dengan memilah satu itu yang maksudnya dengan kasus sidang atau kasus berat tentang yang berkaitan
yang kadang-kadang kita sulit mengambil keputusan karena kasusnya benar-benar melibatkan dua kepentingan yang sama-sama kuat, sama-sama benar. Itulah mungkin yang dimaksud dengan Dilema. Tapi selama ini ada nih Pak kasusnya. Ya. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri Pak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar tersebut atau sama-sama mengandung kebijakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pertama dan kita mengintegrasi itu berkaitan dengan kepentingan siapa, dengan siswa, dengan guru, atau dengan mungkin masyarakat. Juga kalau berkaitan dengan siswa mungkin kita bisa menyelesaikannya di sekolah. Kalau berkaitan dengan tidak luar sekolah, kita harus kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan pihak luar untuk menyelesaikan. Karena kita juga tidak bisa menyelesaikan diri, tapi kita minta masukan-masukan dari pihak kita untuk sekolah. Tadi ada masukan dari pihak lain Pak. Nah, tindakan tersebut tentu ada hal-hal yang bisa diidentifikasi sebagai hal yang efektif ya dalam pengambilan keputusan. Bisa dijelaskan kembali Pak hal-hal yang mungkin bisa efektif yang dilakukan. Jadi yang sudah saya jelaskan itu kita harus melibatkan bersama masalah seperti melibatkan beberapa orang yang kita anggap bisa katakan bukan rahasia atau bukan tugas dari seseorang. Privasi ya Pak. Tidak semua bisa kita libatkan. Semuanya ada kasus dulu. Kita kan tidak mungkin melibatkan semua orang untuk tahu itu prosesnya. Tapi yang hasil mungkin semua bisa. Tapi kita tetapi biasanya saya pribadi yang melibatkan kemudian juga selaku mitra dalam pengelolaan sekolah juga melibatkan beberapa anggota lain. Tapi tidak kalau memang kalau bisa diselesaikan di sekolah itu akan selesaikan dan intinya kita mengambil sesuatu yang berakibat atau paling tidak minimal minim sekali terhadap akibat resiko manfaatnya resiko ini yang ingin resiko berarti itu yang sudah dilakukan ya Pak. Nah, kemudian berikutnya tentu dalam pengambilan keputusan tersebut ada tantangan-tantangan ya Pak. Nah, apa saja tantangan yang Bapak alami dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Untuk tantangannya, kami kita sebagai kepala sekolah bisa mengambil keputusan. Dan keputusan itu paling tidak harus bisa diterima dengan kedua belah pihak yang bersepakat. Win-win solution sama, adil, diharapkan adil. Tapi mungkin secara penerimaan kita sudah merasa adil dan tidak mesti yang berseteru itu merasa adil atau pasti ada yang masih merasa berat sebelah dengan dia. Tantangannya adalah keputusan yang membuat semua bisa adil, merasa adil sama. Karena tidak semua, walaupun kita sudah bisa merasakan berbuat adil terhadap keputusan, tapi tetap ada yang merasa tidak nyaman ataupun tidak merasa tidak adil. Dilakukan tidak adil. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah apakah penyelesaian kasus ini atau manajemen penyelesaian kasus ini sudah dimasukkan ke dalam schedule sekolah Pak, atau program-program terjadwal yang ada di sekolah Pak? Secara prinsip kita sudah dimasukkan dalam program. Mungkin masuk kepada program guru atau dunia siswa. Tapi kan kadang-kadang kita juga insidental ya datang tiba-tiba kita tidak direncanakan langsung dihormati kita tidak ada perencanaan tapi kami bisa lihat ada kasus kita selesaikan cepat tidak berlarut sehingga tidak menimbulkan efek-efek yang lain yang menyebabkan
melebar menambah permasalahan di dalam kasus tersebut. Ya, terima kasih. Yang berikutnya yang ingin kami tanyakan adalah adakah pihak-pihak atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Pasti ada Mas. Ya, yang pertama itu teman-teman guru, teman-teman karyawan juga, siswa dari siswa juga, siswa ada kita mengambil informasi kan dari masyarakat, orang murid. Kita kepada siswa mengambil informasi supaya kita tidak bersekolah dan Kemudian yang terakhir nih Pak, dari tadi yang Bapak sampaikan, refleksi apa yang bisa Bapak ambil atau pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak ketika mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang kami terutama ambil dalam segala permasalahan bahwa kita harus tetap berbuat adil terhadap siapapun, terhadap siswa, terhadap guru kita, terhadap teman. Tidak ada kata tidak adil dalam penyelesaian keputusan. Kenapa? Karena keputusan tersebut akan membekas pada hadis umum baik si penerima keputusan tersebut. Jadi akan membekas selamanya bahwa akan mengirim menjadi kita. Oh, itu tidak adil karena keputusannya. Ya, maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini adalah dalam setiap perusahaan usahakan adil untuk intinya seperti itu. Adil. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mungkin demikian sesi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ya Pak. Terima kasih atas pembelajaran dan wawancara yang sudah Bapak sampaikan kepada kami. Sama-sama Mas, mudah-mudahan sukses sebenarnya. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.